yang ngapain Kak saya ngasih buat pelebaran jalan kemarin 5 meter malah jadi milik orang lain. Betul, katakanlah itu memang masuk ataupun tidak. Pada intinya jika memang tidak sesuai dengan peruntukannya atau menempati drainase dan trotoar akan tetap ditertibkan. Assalamualaikum, sampurasun, selamat pagi, siang, sore, malam, teman jalan-jalan seru. Ketemu lagi ya di channel Jalan-Jalan Seru dan semoga kita diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan sekarang kita sedang melanjutkan ya progres dari penertiban dan pembongkaran di Jalan Pasir Koja ini, dan kita sekarang sedang melihat dan sekarang kita mau lihat ada beberapa mungkin diskusi atau penolakan dari warga yang mempunyai sertifikat sehingga perlu adanya data pasti ya, sehingga ada beberapa tim BPN yang turun langsung teman-teman untuk mengukur dan memastikan apakah sesuai dengan sertifikat yang tertulis dengan tanah atau lahan yang diduduki teman-teman ya. Oke, kita lihat prosesnya teman-teman ya. Gas. Akan coba lihat ke depan ya. Kayaknya di sana terjadi diskusi untuk mungkin ada beberapa yang perlu diluruskan gitu ya. Nah, kita coba lihat ini seperti apa nanti hasil keputusannya teman-teman ya. Dan ini sedang didiskusikan teman-teman. Seperti apa hasilnya? Nanti kita coba lihat. Dan bisa terlihat beberapa petugas dan beberapa perwakilan masyarakat juga teman-teman sedang melakukan diskusi mungkin untuk lebih mencocokkan ya bagaimana hasil dari ternyata seperti ini teman-teman ya. Dan sekarang sedang berlangsung mungkin diskusi dengan warga, beberapa warga yang terdampak yang isunya katanya beberapa warga juga mempunyai sertifikat teman-teman ya, jadi akan dicocokkan. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana hasilnya seperti apa. Dan di sini bisa terlihat ada beberapa warga yang sedang melakukan diskusi. Dampak juga ada aparat TNI dan Polri teman-teman ya. Jadi ini benar-benar memang sangat penting sekali untuk duduk bersama bagaimana duduk perkara dan solusi yang akan dicapai teman-teman. Mungkin seperti ini ya. Dan ternyata wah, di sana ada motor masuk teman-teman ya. Wah, ternyata memang tidak bisa ya. Dan terlihat beberapa petugas dan aparat sedang berjaga-jaga mengenai hal ini ya. Dan di sini ada kayaknya ini dari marinir gitu ya. Kita akan coba lihat hasilnya nanti bagaimana hasil dari kesepakatan yang sedang terjadi gitu. Oke, sepertinya sudah ada satu kesepakatan teman-teman yang nanti mungkin akan mangga Pak akan dieksekusi atau seperti apa, nanti kita coba lihat ya hasilnya.
Oke, kita coba ikut ya ke depan bagaimana hasil kesepakatan ini. Apakah memang akan terjadi pembongkaran lanjutan terhadap sertifikat yang dimiliki gitu teman-teman ya, informasinya seperti itu. Jadi mungkin nanti pemerintah kota akan mencocokkan sampai di mana batas-batas dari sertifikat itu gitu ya. Kita akan coba lihat ke depan teman-teman. Oke, jadi nanti mungkin seperti ini ya. Oke. Nah inilah warga yang mempunyai sertifikat ya dan akan dilakukan pencocokan teman-teman ya. Dilepaskan tiba-tiba Nah ini teman-teman ya, sedang melakukan pencocokan. Dan itu kecuali kalau di sini ada salinannya. Dan maksudnya ini kan satu hamparan ini. Berarti kan kalau satu hamparan ada yang kita dapat ya, pasti kan ada tandingannya yang tertib. Nah, kalau yang lain yang kedua dan tertib ya. Yang kedua kenapa? Ini kan Oh iya. Pandoan Bali, Koya. Ini bilangnya kami kalau mau ke sampingnya apa? Oke teman-teman, jadi ini ada penjelasan dari camat gitu ya untuk lebih meyakinkan lagi bagaimana sih batas-batas dari sertifikat yang sedang digugat oleh beberapa warga ya mengenai mengenai batas-batas dari tanah yang disengketakan dalam penertiban dan pembongkaran ini teman-teman.
Oke, kita ikutin teman-teman. Jadi kita masih mengikuti penjelasan dan negosiasi dari camat dan warga yang mengajukan pencocokan sampai batas mana yang akan ditertibkan sehingga hak dari warga dan hak dari juga pemerintah kota itu sinkron gitu teman-teman ya. Oke, kita coba lihat ke depan. Drainasenya kan masih ada di situ, drainase yang lamanya. Ini Kepala Satpol PP memang sedang menerangkan beberapa mungkin yang perlu dijelaskan gitu ya tentang bahwa drainase yang tertutup oleh bangunan akan segera ditertibkan. Oh, dicanak dari fotokopi. Nah ini terjadi diskusi teman-teman ya mengenai batas-batas dari lahan yang bersertifikat dengan mungkin dari dicocokkan dengan surat-surat yang ada atau keterangan yang ada dari pemerintah kota dan Pol PP menjelaskan gitu ya. Yang intinya pada intinya jika memang tidak sesuai dengan peruntukannya atau menempati drainase dan trotoar akan tetap ditertibkan. Tapi ini masih dijelaskan teman-teman ya. Ibu ini mungkin masih memberikan gambaran dan penjelasan mengenai batas-batas dari sertifikat hak milik dan tanah yang ditempatinya teman-teman. Ini melanjutkan kemarin bahwa di area di sini di spot ini juga ternyata ada beberapa yang mempunyai sertifikat, tetapi mungkin inilah, jadi mungkin ada yang lebih gitu atau ada yang menempati dari drainase dan trotoar sehingga akan tetap dieksekusi teman-teman ya. Sebagian warga yang sedang berdiskusi ini memang meminta kejelasan aja teman-teman ya. Dan Pol PP yang sudah berada di seberang sana itu tinggal menunggu perintah untuk eksekusi ya. Nanti mungkin setelah terdapat kesepakatan atau sudah ada keputusan, mereka akan menjalankan fungsi dan tugasnya. Seperti ini teman-teman ya. Jadi masih dalam proses. Berarti ada lagi Bu mungkin yang kesini. Ini plannya biasanya beda kelurahan. Makanya dipotong sesuai dengan biasanya dipotong sesuai dengan batas administrasi kelurahan. Keluar lagi. Sini sambungannya masuk kelurahan lain. Sekarang
Oh, babakan. Oh iya. Oke, setelah tadi terjadi diskusi teman-teman ya, kita bisa lihat Pol PP, jajaran Pol PP dan petugas keamanan juga sekarang sudah mungkin ini teman-teman ya. Nah, Sertifikat asli boleh ya. Ada gambar GSP juga. ini sertifikatnya nih teman-teman ya. Kemarin udah dikasih lihat. Ini seperti ini teman-teman ya. Sertifikat asli dari warga yang terdampak yang akan diikuti tertibkan. Hasil verifikasi. Iya, tadinya dari 5, tapi sama si bapaknya teh sama si yang punya yang dulu digabungin di satu, jadi sesayangnya mah udah satu. Oh, udah satu. Tadinya dari 5 sertifikat ya. 5 sertifikat, betul. Nah, ini belum, masih dalam penjelasan teman-teman ya. Masih menjelaskan dan masih memeriksa bagaimana sih data yang tepatnya gitu ya. Dan ini akan menjadi bahan rujukan untuk eksekusi gitu teman-teman ya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi warga yang mempunyai sertifikat juga masih mencocokkan dan melihat batas-batas dari tanah gitu ya. Enggak, tadi ini tadinya berdasarkan saya kan berdasarkan GS. Makanya pada waktu saya ngebangun, ya saya bentengin kata ini saya bentengin. Tapi berdasarkan GS ini, saya kan udah mundur. Nih, ini kan tulisannya sampai ke gorong-gorong 4. Karena saya teh berhubung ini ada tiang listrik, saya teh mundur aja. Gue bikin gerbang. Jadi pas belokan ini, pas belokan ini, ya tanahnya memang ada. Karena ada. Jadi kota BPN-nya, kota BPN-nya yang memasukkan, masa trotoar bisa masuk ke dalam tanah milik? Nah, itu kan masih ada. Tanah milik. Masih ada perkebunan, Pak. Iya, pertanyaannya bisa dilakukan apa tidak? Ya kan itu harus diteliti. Kalau bisa dilakukan, ya ngapain saya ngasih buat pelebaran jalan kemarin 5 meter, malah jadi milik orang lain? Betul, katakanlah itu memang masuk ataupun tidaknya itu kan harus diteliti. Ya, Dulu katakanlah Bapak mohon ada alasannya. Ya kan masa kita mau tolak? ya pemerintah yang memohon supaya melepaskan 5 meter tanah Ya, saya. itu kan makanya harus diteliti dengan pemerintah. Nah, ketika sudah dilepaskan tanahnya 5 meter, BPN kembali yang mengeluarkan sertifikat kepada orang lain. Ya dalam artian BPN jangan cuci tangan di sini, yang mengeluarkan sertifikat di badan jalan sebelah sana.
supaya tidak jadi keributan. Tadinya ini 5 cm. Jadi 5 penduduk sini. Jadi otomatis ada yang bagian depan. Paham om, soalnya kan Kalau dipotong di depan, dulu bagian belum depan. dibangun om, dulu belum dibangun tembok ini. Belum, memang saya bangun. Saya ke tetangga sebelah, ke tetangga sebelah. Ya. Kan om lebaran ke belakang, kulit sama yang di belakang kan. Jadi saya tahu banget. Kalau om mungkin nggak tahu peristiwa hukumnya, Ya. tahu karena sudah membeli jadi. Nah, Gitu. tangan ketiga lah saya. Betul. Maksud saya kira-kira BPN harus memberikan solusi ini buat saya juga kan jadi terdampak gitu loh. Ya, Jangan di sini selesai kan- sampai di sini. Nah, di sini kan kapasitas saya ada di 17 untuk mengecek lokasi. Terkait untuk solusi segala macam itu kan nanti mungkin dari pihak transport dengan kami. Ya saya minta dari pimpinan Pemkot supaya tidak selesai sampai di sini biar clean and clear semuanya. Biar kita tidak ada kepastian Ya, itu Pak. karena ini kan menyangkut pemilikan Pak. Kita Betul. juga harus hati-hati. Betul saya Kita nggak sepakat. tahu mana yang salah mana yang benar. Betul. Nah, di sini kita nyari solusi Betul, betul Pak, makanya jangan berhenti, ya saya meminta supaya jangan berhenti sampai di sini Pak. Kita diskusikan, kita duduk bersama, musyawarahkan, semuanya punya kepastian hukum dari ujung sini sampai sana. Sepakat nggak Om? Ya kan? Tidak akan ada gangguan lagi ke depannya. Nah, ini ngomong-ngomong, saya kalau simpang siur mundurnya sampai kemana? Nah, itu saya juga nggak tahu. Kalau mundurnya sampai mana? Kalau mundurnya sampai mana yang lebih tahu sih mungkin untuk warga daerah sini, putra daerah sini. Kalau saya sendiri tidak bisa memastikan untuk yang ini, untuk yang ini. Kalau yang saya sendiri saya bisa memastikan karena orang tua saya kan duduk di sini dengan saya. Jadi saya tahu batasan tanah kami itu yang mana gitu loh. Nah, kemarin teh mundur teh ya kata orang IMB pada waktu jadi IMB, katanya kurang lebih dari as jalan tengah mundur ke sini teh 11 meter. As jalan sana. Jadi bukan simpang siur 6 meter mundur, bukan. Jadi dari as tengah itu dari orang BPN dulu. Dari IMB. Kurang lebihnya. Makanya Pak Budan juga mundur lagi saya. Saya mah nggak akan kecuali ini menghalangi pertarungan ya mata sama kita ya karena kan tanah itu kan boleh kita beli kan ada berbiasa ya gitu kan ya udah gitu kan harus diperbaiki jalan kan Sebelah dia masih ke dalam, mulai di pinggir trotoar. Ini diukur teman-teman ya, untuk dipastikan bukti otentik, maka akan diukur langsung oleh BPN agar Teman-teman bantuin angkat ini. Rekan-rekan. Oke, rekan-rekan semua. Nah, ini akan diukur teman-teman ya, supaya memastikan data yang tertulis dengan aktualnya itu memang sinkron gitu ya. Biar ada jalan aja. Makanya ini akan diukur teman-teman ya, dipastikan. Nah, sedang mempersiapkan pengukurannya. Oke, sekarang sedang dibersihkan teman-teman ya. Jadi nanti akan lebih leluasa mengukur dari sebidang tanah yang disengketakan ini agar lebih presisi gitu ya. Jadi dari pihak BPN juga akan melakukan pengukuran ulang dan memastikan apakah sesuai dengan apakah tanah yang diduduki atau didiami ini sesuai dengan sertifikat atau data di sertifikat yang tertulis teman-teman. Jadi kita akan coba pastikan lagi gitu ya. Nah. Oke, kita coba lihat bagaimana hasil dari pengukurannya.
Oke, nah ini sedang diukur teman-teman ya. Nah, sedang diukur sampai berapa? Akan diukur ulang oleh tim dari BPN ini teman-teman ya, untuk memastikan, dan jika memang ditemukan adanya ketidakcocokan itu sudah pasti akan dieksekusi untuk ditertibkan dan dibongkar teman-teman ya. Oke, kita coba lanjut ke depan ya, gas. Oke teman-teman, jadi masih berkumpul ya para petugas dan beberapa warga mungkin yang mau melihat juga bagaimana sih hasil dari kesepakatan mungkin ya, setelah nanti pihak BPN akan mengukur secara langsung gitu ya. Dan ini nanti kalau misalnya ditemukan adanya ketidakcocokan itu akan langsung dieksekusi teman-teman ya, untuk dibongkar. Karena tim Satpol PP di depan dan beberapa institusi keamanan TNI Polri juga sudah berjaga untuk menertibkan gitu ya, dan mengamankan, menghindari kalau jika ada keributan gitu ya. Oke teman-teman, jadi begitu ya untuk proses dari penertiban dan pembongkaran di Jalan Pasir Koja ini sedang berlangsung, dan ada sedikit insiden, dan mungkin bukan insiden ya, ini lebih ke salah paham atau memastikan kembali tentang data-data yang dimiliki oleh warga yang memiliki sertifikat. Untuk itu kita akan coba update lagi ke depannya, kita akan coba update lagi. Oke teman-teman, bisa kelihatan ini udah sampai ujung dari Jalan Pasir Koja ya. Kalau di depan adalah jalan terusan Pasir Koja gitu. Nah sekarang kita bisa lihat bersama gitu ya, ini untuk pembongkarannya sudah sampai ke jalan atau ke ujung dari Jalan Pasir Koja ini teman-teman. Wow, ini sudah hampir pangling gitu ya, sudah tidak terlihat lagi ada kios dan bangunan liar di sekitaran tempat ini teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti channel Jalan-Jalan Seru. Jangan lupa untuk dukung terus channel Jalan-Jalan Seru dengan cara like, share, komen, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih, jangan lupa untuk jaga alam, jaga kesehatan, dan wassalam guys.